15 cara decluttering dompet, buang kebiasaan jajan impulsif, tabungan auto penuh sebelumnya. Pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Dompet kita hari ini itu cerminan hidup modern, kelihatan rapi dari luar, tapi pas dibuka isinya bikin batin bertanya-tanya. Uang datang, tapi rasanya selalu cuma mampir. Jajan kecil terasa sepele, padahal kalau dikumpulin bisa jadi satu cicilan. Dan anehnya lagi, semua kejadian ini sering terjadi di momen kita lagi capek, lagi pengen dihargai, atau lagi butuh pelarian kecil yang katanya cuma sebentar. Fenomena jajan impulsif sekarang makin halus dan pintar. Diskon muncul pas kita lagi lemah iman. Kopi susu lebih murah dari air mineral. Promo makanan datang pas dompet lagi nggak siap mental. Dan tanpa sadar, dompet jadi tempat parkir emosi, bukan tempat ngatur keuangan. Akhirnya, kita sibuk nyalahin penghasilan. Padahal yang bocor itu kebiasaan kecil yang tiap hari kita bela mati-matian. Makanya pembahasan ini penting banget. Bukan buat nyuruh hidup pelit atau anti jajan, tapi buat ngajak kita berdamai sama dompet sendiri. Ngerapiin bukan cuma isinya, tapi juga pola pikirnya. Karena saat dompet mulai tertib, jajan gak lagi asal refleks, dan tabungan pelan-pelan berhenti jadi angan-angan. Di situ hidup terasa sedikit lebih tenang dan waras. Cara pertama itu buang struk belanja lama yang sudah gak jelas asal-usulnya. Struk itu sering bikin kita merasa produktif, padahal cuma bukti bahwa uang sudah pergi. Kadang struknya masih ada tapi barangnya entah sudah jadi apa. Apalagi struk jajan kopi yang kita sendiri lupa rasanya. Dompet jadi kayak museum sejarah pengeluaran gagal. Makin tebel makin nyesek. Padahal kalau dibuang, rasanya lega kayak habis beberes dapur. Cara kedua, kurangi kartu yang jarang dipakai, kartu diskon, kartu member, kartu entah apa fungsinya. Makin banyak kartu makin berasa kayak orang penting. Padahal pas bayar tetap pakai saldo, pas-pasan. Kartu itu godaan halus karena bikin kita ngerasa punya kuasa belanja. Padahal ujungnya dompet berat hati ringan. Cukup simpan yang benar-benar dipakai biar dompet nggak jadi dompet cosplay. Cara ketiga, stop nyimpen receh berlebihan. Receh itu kelihatannya sepele tapi justru paling sering jadi alasan jajan. Cuma 1.000, cuma 2.000. Padahal tiap hari begitu tahu-tahu recehnya pindah wujud jadi gorengan dan minuman manis. Lebih baik receh dikumpulin di rumah. Biar pas dibuka, rasanya kayak nemu rezeki nomplok versi ibu-ibu. Cara keempat, pisahkan uang belanja harian dengan uang jajan. Ini penting banget karena sering kejadian. Niatnya beli beras, pulangnya bawa ciki coklat dan es krim. Bukan karena lapar, tapi karena mata ikut belanja. Dengan dipisah kita jadi sadar, oh ini uang dapur, bukan uang bahagia sesaat. Dapur aman. Hati juga aman. Cara kelima, berhenti jajan karena capek. Ini paling relate. Habis beberes rumah rasanya pengen diapresiasi semesta lewat minuman manis. Padahal yang terjadi bukan capeknya hilang, tapi dompetnya yang makin lemas. Self-reward boleh, tapi jangan tiap capek dirayakan kayak ulang tahun. Dompet juga butuh dihargai. Cara keenam, bawa uang secukupnya aja. Ini trik klasik tapi ampuh. Kalau di dompet cuma ada sedikit uang tangan jadi mikir 2 kali buat jajan. Beda cerita, kalau dompet penuh rasanya semua bisa dibeli. Padahal nggak semua perlu. Kadang musuh terbesar keuangan itu bukan harga barang, tapi isi dompet sendiri. Cara ketujuh, jangan simpan kartu promo makanan di dompet. Kartu diskon itu kelihatannya menolong, padahal sering ngajak kita belanja hal yang sebenarnya nggak kita rencanakan. Diskon itu bukan rezeki kalau bikin kita keluar uang lebih banyak. Dompet tuh polos aja biar nggak gampang tergoda rayuan diskon palsu. Cara ke-8, biasakan catat pengeluaran kecil. Bukan buat ribet, tapi buat jujur sama diri sendiri.
Karena sering kita merasa nggak belanja apa-apa. Padahal uang habis juga. Setelah dicatat baru sadar, oh ternyata jajan kecil itu jumlahnya lebih besar dari belanja bulanan. Kenyataan memang pahit, tapi dompet butuh kejujuran. Cara ke-9, tanya ke diri sendiri sebelum jajan. Ini lapar beneran atau cuma pengen? Seringnya cuma pengen karena lihat orang lain makan. Kalau ragu, minum air dulu. Kalau setelah itu masih pengen, berarti lapar. Kalau enggak, ya berarti cuma nafsu sesaat yang minta dimanjakan. Cara ke-10, bikin satu tempat khusus tabungan di dompet. Walau cuma sedikit tapi efeknya besar. Ada rasa bersalah kalau mau ngambil karena tahu itu bukan buat jajan. Dompet jadi punya batas yang jelas antara uang habis dan uang masa depan. Dan perasaan, lihat tabungan walau kecil itu bikin hati lebih tenang. Cara ke-11, kurangi kebiasaan bayar tanpa mikir. Gesek kartu atau scan itu rasanya ringan. Kayak nggak keluar uang, tapi pas akhir bulan tagihannya datang, rasanya kayak ditampar kenyataan. Bayar pakai uang tunai bikin kita lebih sadar karena lihat langsung uangnya berkurang. Cara ke-12, jangan belanja sambil emosi. Lagi sedih belanja, lagi kesel belanja, lagi senang juga belanja. Belanja jadi pelarian. Padahal masalahnya tetap ada, yang bertambah cuma barang dan penyesalan. Lebih baik emosi dikelola dulu, baru dompet diselamatkan. Cara ke-13, latih diri pulang tanpa belanja tambahan. Masuk toko, beli satu barang dan keluar dengan satu barang itu pencapaian luar biasa. Rasanya kayak menang lomba menahan diri. Ini skill mahal yang bikin dompet awet dan hati bangga sama diri sendiri. Cara ke-14, sadari kalau dompet bukan tempat menampung mimpi orang lain. Nggak semua ajakan jajan harus diikuti. Nolak bukan berarti pelit, tapi tahu prioritas. Dompet kita juga punya batas kemampuan dan itu nggak perlu dijelaskan ke siapapun. Cara ke-15, selalu ingat tujuan keuangan. Rumah tenang keluarga, aman tabungan jalan. Jajan impulsif, cuma bahagia sebentar, tapi efeknya panjang. Setiap kali mau belanja, ingat lagi, mau hidup tenang, atau mau senang sesaat lalu stres berkepanjangan. Kadang yang bikin dompet kosong itu bukan karena gaji kecil, tapi karena kita terlalu royal sama hal-hal yang cuma bikin senyum 5 menit, lalu lupa kita kerja keras seharian. Lalu uangnya kabur karena minuman manis dan jajanan lucu yang katanya penyemangat hidup. Padahal hidup butuh semangat jangka panjang, bukan gula sesaat. Kalau dompet bisa ngomel, mungkin dia sudah minta cuti panjang. Berbenah dompet itu bukan soal pelit, tapi soal sayang sama diri sendiri dan keluarga. Sedikit menahan hari ini, buat napas lebih lega besok. Menunda jajan bukan berarti hidup jadi hambar. Malah bikin kita lebih bangga pas lihat tabungan tumbuh pelan-pelan. Rasanya kayak lihat tanaman sendiri akhirnya berdaun, walau disiramnya pakai air galon isi ulang. Dan kabar baiknya, perubahan besar selalu lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dompet yang rapi bikin pikiran lebih waras, keputusan lebih dewasa, dan masa depan terasa lebih mungkin. Jadi yuk, pulang hari ini bukan cuma bawa belanjaan, tapi juga kesadaran baru. Tabungan auto penuh itu bukan sulap, tapi hasil dari ibu yang mulai berdamai dengan dompetnya sendiri. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya, ibu-ibu semua.